Jalur diplomasi Washington dan Teheran dikabarkan menunjukkan tanda kemajuan, namun AS tarik ulur mengancam Iran agar sepakat pada usulan Washington. Kurang dari sepekan usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping menerima kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Sembilan WNI yang ditangkap militer Israel masih dalam pengawasan militer di kota Ashdod, sebuah kota pelabuhan di Israel. Jelang laga pamungkas Persib Bandung kontra Persijap Jepara, penjualan jersey dan atribut Persib dipadati bobotoh. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Meski Trump menunda serangan ke Iran, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM terus menjalankan blokade maritim terhadap Iran. Berdasarkan rekaman video operasi yang dirilis CENTCOM, patroli kapal perang Angkatan Laut AS dilakukan intensif. Operasi militer ini bertujuan menghentikan seluruh arus perdagangan yang masuk maupun keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. CENTCOM mengklaim sebanyak 89 kapal komersial yang terkait dengan Iran telah dicegat dan dialihkan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan opsi mutlak bagi Iran tunduk pada kesepakatan damai atau menghadapi kembalinya operasi militer. Namun Wapres AS memastikan konflik ini tidak akan menjadi perang tanpa akhir. Pemerintah AS terus membuka pintu diplomasi namun tetap menyiagakan kekuatan militer sebagai antisipasi jika negosiasi dengan Teheran gagal. A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. But regardless of what direction the president ultimately goes down, whatever he ultimately decides, I think it's important for the American people to know two things. Number one, it will be for their security and their prosperity. That's why we're doing this. And number two, this is not going to be the sort of thing that lasts forever. I think a lot of Americans, especially in my generation, who are worried about forever endless conflicts, we have to remember, I think you said 11 weeks, a big chunk of that has been a ceasefire. This is not a forever war. Sementara itu, Iran kembali pamerkan kemampuan militernya dalam sebuah parade di jalanan kota Eslam Shahar. Sejumlah drone penyerang tak berawak dipamerkan dalam aksi ini. Di jalanan di kota Eslam Iran kembali dipadati warga dalam aksi parade militer Iran. 3 unit jenis drone Shahid 136, drone penyerang tak berawak buatan Iran ini dibawa melintasi kerumunan sebagai simbol kesiapan tempur dan ketahanan nasional. Kehadiran fisik drone militer ini juga diklaim sebagai pesan keras pada pihak asing bahwa setiap upaya pelanggaran kedaulatan akan mendapat perlawanan total dari Iran. Jalur diplomasi Washington dan Teheran dikabarkan menunjukkan tanda kemajuan. Namun AS tarik ulur mengancam Iran agar sepakat pada usulan Washington.
Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang menunda serangan Iran, Wakil Presiden J.D. Vance menyinggung kemungkinan operasi militer Amerika Serikat ke Iran. Dalam pernyataannya, J.D. Vance bilang Iran hanya punya dua opsi: tunduk pada kesepakatan damai atau kembalinya operasi militer. A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. But regardless of what direction the president ultimately goes down, whatever he ultimately decides, I think it's important for the American people to know two things. Number one, it will be for their security and their prosperity. That's why we're doing this. And number two, this is not going to be the sort of thing that lasts forever. Iran memaknai kebimbangan Trump soal serangan ke Iran. Penasihat militer Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezai, yakin pasukan Iran dapat memukul mundur Amerika Serikat. Dalam cuitan di akun X, Rezai menuliskan mereka menetapkan tenggat waktu untuk serangan militer dan kemudian membatalkannya sendiri, dengan harapan sia-sia untuk membuat bangsa dan pejabat Iran menyerah. Tangan besi angkatan bersenjata yang kuat dan bangsa Iran yang agung akan memaksa mereka mundur dan menyerah. Tak gentar atas rencana serangan Amerika Serikat, Iran justru disibukkan dengan rancangan lembaga baru untuk mengatur Selat Hormuz. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم، حتماً برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم. در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Amerika Serikat mengklaim negosiasi antara Washington dan Teheran menunjukkan tanda kemajuan. Namun, asa damai hingga kata sepakat masih berujung saling ancam Amerika Serikat, Iran. Bagaimana ujung perang Amerika Serikat-Iran? Kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam Kompas, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, ini sikap maju mundur Trump ancam serang Iran, apakah akan membuat jalur negosiasi tertutup? Saya bingung ya, ini perang sudah berlangsung 80 hari. Kalangan Iran juga dunia bertanya, ini Trump ini maju mundur terus, apa akan nyerang Iran? Yang jelas Iran itu sudah siap untuk jangka panjang ya. Tapi kalau saya mencoba mengamati, ini teorinya ini beda-beda ini. Pertama, Donald Trump itu benar, itu teorinya dari Henry Kissinger. Kedua, Trump itu sulit dimengerti, itu teorinya dari narcissistic personality disorder. Ketiga, Amerika Serikat tidak siap menyerang Iran, ini teorinya dari Sun Tzu. Ini saya pikir ujung-ujungnya harus Trump sendiri yang menjawab bagaimana dia begitu. Kalau saya melihat dari Henry Kissinger ya, itu teorinya mengatakan foreign policy begins at home ya. Memang harus dalam negeri Amerika Serikat saat ini sedang bermasalah. Misalnya masyarakat mempertanyakan MAGA. Kemudian juga stabilitas domestik dalam negeri Amerika Serikat juga sedang kacau balau. Misalnya kita perhatikan bahwa opini publik terhadap Donald Trump itu turun bahkan sampai 30%. Kemudian juga dukungan masyarakat, terutama kalau sudah berbicara soal pekerjaan, itu turun sampai 60%. Kemudian juga kalau kita perhatikan demonstrasi itu sudah luar biasa, statementnya sudah no king. Kemudian juga kalau kita lihat Maret 26 dulu, rally ini sudah sampai ke seluruh negara bagian. Kemudian kalau kita lihat juga di May Day demonstration, itu sudah kata-kata boykot. Kalau begitu apa yang Anda baca, Pak Reza, tujuan utama Trump tarik ulur mengancam Iran itu sebetulnya untuk apa? Goalsnya apa sih sebetulnya? Ya, intinya adalah pertama energi kan. Dia itu sadar kalau bahwa dia sudah mengunci energi dari Venezuela. Diperkirakan kalau ini berjalan terus, maka kemajuan China bisa berkurang 5 tahun. Kalau dia bisa mengunci energi dari Iran, kemudian dia bisa kendalikan Selat Hormuz, itu totalnya pembangunan ekonomi China itu akan
terdampak sampai 10 tahun ke depan. Ini yang dia khawatirkan, bahwa saat ini Make America Great Again itu sudah kalang kabut, karena dia melihat betapa China itu luar biasa. Kita perhatikan kemarin pada saat pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump itu kan tidak ada joint communique. Kemudian janji pembelian pesawat dalam jumlah besar tidak tercapai. Targetnya 500, ternyata 200 itu juga belum ditandatangani. Kemudian juga pada saat berbicara dengan China, Trump itu terkagum, sebenarnya mendapat informasi bahwa penguasaan China atas multipolarisme itu sudah demikian jelas. Kemudian China sekali memiliki kerjasama internasional lewat berbagai proyek namanya Belt and Road Initiative. Kemudian juga Amerika Serikat sebenarnya menyimpan aspirasi bahwa ini bukanlah perang dia sendiri, tapi adalah perang untuk Israel. Ini yang dikritik oleh Pak Reza, Amerika Serikat. Iran tampaknya tak takut dengan ancaman dari Donald Trump, dengan ancaman dari Amerika Serikat. Apakah ketidaktakutan Iran ini dibaca tidak oleh Amerika Serikat? Seseorang yang mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu memiliki ego yang luar biasa, berani mengambil resiko yang berlebihan, tidak peka terhadap masukan, dan juga dia memerlukan validasi. Dia menolak apa yang dibilang oleh para jenderal-jenderalnya. Misalnya Jenderal Navy Admiral William McRaven sudah bilang, ini Donald Trump ini mempermalukan saya di hadapan keluarga saya sendiri, anak-anak saya sendiri. Juga juga jenderal-jenderal yang lain seperti Jenderal Mattis, Jenderal Mark Esper, Jenderal John Kelly, Jenderal McMaster, semuanya itu mengatakan dia ini nggak fit untuk memimpin kita begitu. Dan juga dia, ya, kemudian Amerika Serikat ini tidak mendengar apa yang dikatakan oleh jenderal-jenderalnya sendiri. Dan kalau menurut Sun Tzu, sebenarnya Amerika Serikat itu tidak siap untuk perang jangka panjang. Kemudian Amerika Serikat itu tidak bisa mengelola energi dari dalam dan luar negerinya, terutama dukungan NATO terutama sekali, dan juga dia tidak sanggup mengacak-ngacak Iran, dan juga dia tidak bisa memanfaatkan lingkungan internasional. Jadi ini sebenarnya Pak Reza, tapi kalau dengan kondisi, dengan karakter Donald Trump seperti tadi yang Anda sampaikan, jika melihat Iran bergeming, sama sekali tak atau abaikan kesepakatan, apakah artinya AS akan kembali menyerang Iran dalam 2-3 hari ke depan? Kalau saya perhatikan skenario dari Sledgehammer, tampaknya begitu kan. Tapi kan Iran sudah siap untuk perang jangka panjang. Kita perhatikan bahwa perbatasan Iran itu sulit sekali dikuasai oleh pihak luar. Misalnya perbatasan Iran dengan Irak, dengan Turkmenistan, dengan Afghanistan, dengan Pakistan, dengan Azerbaijan, dengan Turki dan Armenia itu sangat kuat dijaga oleh pasukan Garda Revolusi. Kemudian Iran juga sudah siap dengan pemikiran bahwa mungkin Amerika Serikat mengancam, tapi Iran sudah melihat 5 top produser militer seperti Lockheed Martin, RTX Corporation, kemudian Northrop Grumman, kemudian General Dynamics, kemudian Boeing Defense itu belum menandatangani kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat. Di sana ada namanya mekanisme Military Industrial Complex, di mana ada Senat, ada White House, baru military producer, dan belum ada kontrak jangka panjang. Sementara Iran melihat bahwa stok pertahanan yang ada saat ini sudah menipis, di mana kalau Iran katakan saya sebenarnya menembakkan peluru kendali, tapi pada saat yang sama juga saya memproduksi peluru kendali, dan Iran tampaknya melihat bahwa Amerika ini hanya kuat bicara, belum tentu dia siap untuk perang jangka panjang, dan untuk itu Iran mengatakan saya masih memiliki senjata-senjata rahasia yang belum saya keluarkan, dan itu sudah dijamin oleh Putin bahwa Iran memiliki sesuatu yang bukan nuklir tapi bisa memporak-porandakan target-target Iran tersebut. Itu peluru kendali pendek, menengah maupun panjang. Pak Reza, apakah ini bisa diperkirakan, diprediksi ke depannya pada akhirnya Amerika Serikat akan membiarkan Iran mengembangkan nuklirnya dengan banyaknya tekanan yang muncul kepada AS dan juga Donald Trump? Ini adalah yang akan dibahas ya. Amerika Serikat terus menekan, Amerika Serikat terus memegang isu. Memang dalam perundingan nanti, kalau perundingan ini terjadi, maka isu nuklir dan isu Hormuz akan menjadi akan menjadi dialog yang sangat melelahkan kedua negara. Tapi tentunya Iran berpikir kami sudah mengikuti perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty, dan kami senantiasa menyetujui yang namanya International Atomic Energy Agency, dan kami taat untuk itu. Dan untuk itu tentu
tentunya Iran akan kita harapkan akan ada ahli-ahli nuklir dunia dan juga ahli-ahli hukum internasional untuk benar-benar menguji berapa sih saat ini tingkat penguasaan uranium yang diperkaya oleh Iran, yang dimiliki oleh Iran saat ini, sehingga dapat dikatakan kekhawatiran Amerika Serikat itu berlebihan karena kalau kita mengikuti statement dari para ayatollah dulu sampai sekarang, itu haram bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Jadi ini yang diplomasi publik ini yang Iran terlambat lakukan kepada dunia. Jadi tampaknya ya Amerika Serikat akan jalan tengahnya adalah Amerika Serikat tunduk bukan pada Iran tapi pada International Atomic Energy Agency yang memiliki alat ukur sangat tegas. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Presiden University Teguh Reza Shah untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda kami kembali, saudara, dengan informasi Presiden Prabowo meminta masyarakat melaporkan aparat yang melakukan pelanggaran. Prabowo tegaskan untuk tak segan merekam video dan melaporkan padanya. Presiden Prabowo minta masyarakat melaporkan aparat yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Prabowo tegaskan untuk tak segan merekam video dan melaporkan kepadanya. Dalam pidatonya di DPR, Prabowo menegaskan pemerintah akan menindak aparat yang menyalahgunakan jabatan. Prabowo menyebut teknologi membuat penyimpangan lebih mudah terlacak, termasuk praktik korupsi dan pungli di lapangan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada aparat yang mencoreng nama TNI dan Polri. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI. Presiden bilang ingin menyampaikan langsung kondisi perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Salah satu yang disinggung adalah soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah berada di rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh angka 17.685 rupiah. Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 berada di 17.719 rupiah dan 18 Mei 17.666 rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,25%. Gubernur BI bilang kenaikan ini sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak di Timur Tengah. Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan terus melakukan intervensi dengan kenaikan BI Rate juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Pemerintah juga melakukan strategi agresif dengan memutar dana 2 triliun rupiah per hari ke pasar obligasi. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Dananya dari mana aja bagi Pak Pos, anggaran apa? Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Jadi kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi.
Biasanya kalau sentimen positif situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Pemerintah optimistis, kinerja fiskal dalam negeri masih tangguh untuk menahan sentimen negatif global. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memangkas anggaran makan bergizi gratis sesuai instruksi Presiden Prabowo demi menghemat APBN. Purbaya bilang anggaran MBG akan dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun di tahun 2026 ini. Penghematan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG. Agar penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara program MBG bisa lebih efektif dan efisien. Per 30 April 2026, anggaran MBG yang terpakai Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari Rp335 triliun. Yang itu MBG itu sudah mencapai 75 triliun. Itu 22,4% dari PBN yang sebesar 335 triliun. Tapi nanti bukan 335, nanti ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. 60 triliun ya, 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung. Jadi jangan nyalain MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka belanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan. Sementara itu, saudara, massa yang tergabung dalam guru honorer madrasah dari berbagai daerah berunjuk rasa menuntut bisa diangkat ke P3K atau ASN. Sebelum menuju gedung DPR RI, unjuk rasa juga berlangsung di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta. Sejumlah aliansi guru madrasah menggelar aksi unjuk rasa menuntut kesejahteraan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke pemerintah. Aksi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Sejumlah guru madrasah, swasta hingga honorer juga menuntut revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dianaktirikan. Jadi kami hanya ingin pendiskriminasian ini ditiadakan. Jadi anggaplah kita itu sama-sama warga negara Indonesia yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa, beri hak yang sama. Nggak ada swasta, nggak ada negeri, karena anak-anak juga toh anak bangsa. 9 WNI yang ditangkap militer Israel masih dalam pengawasan militer di kota Ashdod, sebuah kota pelabuhan di Israel. Saudara, armada misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla disergap militer Israel di perairan Siprus. 41 kapal ditahan dan lebih 100 aktivis kemanusiaan ditangkap. 9 diantaranya warga negara Indonesia. Misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang hendak mengirim bantuan menembus blokade Gaza terganjal. Militer Israel mencegat kapal-kapal aktivis perdamaian, termasuk di dalamnya 9 warga negara Indonesia yang turut dalam konvoi lebih dari 50 kapal ke Gaza. Operasi penangkapan diawasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk upaya pembebasan dan pemulangan ke-9 WNI. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan tak ada syarat dari Israel untuk pemulangan WNI yang ditahan militer Israel. Ia pun menegaskan kasus ini bukan penyanderaan. Memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik, kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia. Pada saat ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, gitu ya. Ini kasus kapal
yang membawa bantuan kemanusiaannya diintercept karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut. Dua jurnalis Republika turut dalam 9 WNI yang tertahan di Israel. Menurut pemimpin redaksi Republika, ke-9 WNI yang ditangkap masih dalam pengawasan militer di kota Ashdod, sebuah kota pelabuhan di Israel. Mereka dalam kondisi sehat dan masih harus melalui serangkaian pemeriksaan. 9 WNI yang diculik oleh militer Israel kondisinya sehat, baik-baik saja, dan sudah melewati tahap pertama. Jadi tahap pertama itu mereka dicek, dipastikan apakah mereka ada hubungan dengan organisasi teroris gitu ya, atau kriminal bawa senjata, dan alhamdulillah ke-9 WNI kita itu dianggap aman. Kita sih berharap proses deportasinya lancar dan semoga besok segera bisa dibebaskan. Salah seorang relawan kemanusiaan yang ditahan di Israel adalah Asad Aras Muhammad, anak pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Furqan Quranic School di Sinjai, Sulawesi Selatan. Pengajian digelar di Yayasan Keluarga berharap para relawan lekas dibebaskan dan selamat. Orang tua Asad bangga putranya ikut dalam misi kemanusiaan. Ada sedih tentunya, sedih, ada kecewa, ada sakit, ada luka. Tapi kami lebih kepada kami bangga, kami bersyukur punya putra yang menjadi bagian dari perjuangan ini. 9 WNI ditangkap tentara Israel dalam kurun waktu 24 jam di waktu yang berbeda saat berupaya menembus blokade Gaza melalui misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, beredar video di media sosial situasi dan kondisi para aktivis misi kemanusiaan menembus Gaza Global Sumut Flotilla. Salah satu pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI Ahmad Juwaini menjelaskan video yang mereka dapatkannya dari Global Sumut Flotilla. Dari video itu, posisi para aktivis sudah bukan di perairan tapi belum diketahui lokasi pastinya. Kalau dilihat dari video tersebut, ya berarti kan posisi sudah di wilayah Israel ya, sudah meninggalkan perairan gitu ya. Sebelumnya Bu Maimun menyampaikan juga, meskipun kita tidak mengetahui rekan kita kan gitu ya, yang warga negara Indonesia ya kemarin menceritakan posisi di perairan, kemungkinannya itu di kapal yang kapal itu dijadikan tempat untuk tadi ya ditangkap atau tempat untuk ditahan. Pemerintah memastikan perlindungan terhadap 9 WNI yang disandra tentara Israel saat mengikuti misi pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Untuk mengetahui perkembangannya, kami akan tanyakan langsung pada Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah. Assalamualaikum, selamat malam Bu Heni. Selamat malam Mas Ibrahim. Baik. Bu Heni, jadi hingga malam hari ini informasi apa saja yang sudah dikantongi oleh Kementerian Luar Negeri? Bagaimana kondisi 9 WNI kita, Bu Heni? Hingga saat ini berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Sekretariat GPCI ya, Global Peace Convoy Indonesia, ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 ini dilaporkan berada dalam penanganan otoritas tempat setelah kapal-kapal misi tersebut diintersepsi oleh militer Israel. Dan saat ini para aktivis dibawa ke pelabuhan Ashdod di wilayah Israel. Tentunya kami Kemlu bersama perwakilan Indonesia terkait di kawasan terus melakukan verifikasi mengenai posisi, kondisi dan akses komunikasi terhadap para WNI. Baik, jadi untuk kondisi ke-9 WNI belum didapatkan secara detail oleh Kemenlu hingga saat ini Bu Heni ya? Secara detail kami belum mendapatkan sampai saat ini.
Tapi untuk upaya komunikasi, apakah sebetulnya Indonesia bisa direct langsung menghubungi Israel atau yang sebelumnya direncanakan melalui negara ketiga seperti Turki? Bagaimana progresnya, Bu Heni? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan tentunya komunikasi tidak dilakukan dalam kerangka hubungan diplomatik langsung sebagaimana dengan negara yang memiliki hubungan resmi dengan Indonesia. Namun demikian, pemerintah terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi yang memungkinkan, termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses atau memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Komunikasi juga kita lakukan dengan tim hukum dan sekretariat Global Sumut Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan akses komunikasi, keselamatan dan proses pembebasan para WNI. Bu Heni, ada komunikasi juga tidak dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan oleh militer Israel seperti dari Spanyol juga, dari Irlandia juga, Bu? Negara tetangga juga, Malaysia juga ya? Betul, kita akan upayakan yang saat ini sudah mulai kita lakukan komunikasi ini dengan Turki dan juga dengan Jordan karena ini untuk mengantisipasi sekaligus nanti ketika untuk jalur repatriasi. Oke, kalau untuk yang informasinya kan masih ada di pelabuhan di Asdod ya, Bu, Israel. Apakah ada perwakilan atau yang tadi dari Turki, dari Jordan yang berupaya mendekat ke pelabuhan Asdod untuk mengetahui bagaimana kondisi WNI kita di sana? Saat ini Kemlu dan perwakilan RI di kawasan, terutama perwakilan kita di Amman, di Jordan, terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas tempat dan seluruh pihak terkait untuk mengetahui posisi dan keberadaan para WNI dan kemudian juga untuk melakukan pembahasan bagaimana cara membebaskan para WNI tersebut. Bu, untuk di kasus yang seperti ini, kita kan dulu pernah juga ada sejarah ketika WNI kita, pelayaran kita ditangkap di Somalia. Biasanya prosesnya seperti apa sih, Bu, untuk bisa membebaskan mereka dan bisa kembali dibawa ke tanah air, Bu? Biasanya kita melakukan komunikasi dengan otoritas tempat, kemudian pihak-pihak terkait lainnya juga yang bisa membantu untuk membebaskan para WNI tersebut. Setelah para WNI tersebut bebas, kemudian kita akan mengatur dan memfasilitasi repatriasi para WNI tersebut tentunya dengan memfasilitasi pertama dokumen perjalanan. Kita lihat dulu apakah dokumen perjalanannya sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita juga akan memfasilitasi untuk jalur repatriasi ke tanah air. Bu Heni, kami ingin kembali mengonfirmasi, jadi dari 41 kapal apakah betul sesuai pendataan hanya ada 9 WNI atau ada penambahan lain, Bu, WNI? Betul, hanya ada 9 WNI, jadi ada 5 relawan dari NGO, kemudian juga ada 4 jurnalis. Tapi semua dokumen, kelengkapan dokumen-dokumen mereka sudah terdata di manifest dan juga sudah lengkap informasi dari GPCI, Bu? Ketika mereka berangkat, dokumennya lengkap. Nah, hanya sekarang ketika mereka sudah ditahan oleh militer Israel, tentunya kita tidak tahu. Namun demikian, perwakilan terdekat nanti kalau sudah mereka dibebaskan, tentunya akan mempersiapkan dokumen perjalanan mereka. Okay. Kalau misalnya dokumennya tidak ada, kita akan siapkan dokumennya untuk persiapan repatriasi ke tanah air. Untuk persiapannya seperti apa yang dilakukan Kemenlu, Bu, selain tadi, jadi dalam waktu dekat selain menghubungi Turki dan Jordania, apalagi upaya yang ditempuh oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa berupaya memulangkan mereka kembali ke tanah air, Bu? Koordinasi secara intensif terus kita lakukan secara berlapis ya. KBRI Ankara dan KJRI Istanbul ini berperan penting karena ketika keberangkatan misi itu mulai dari Istanbul di wilayah Turki, kemudian juga
dengan KBRI Kairo dan KBRI Amman ini disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan jalur pembebasan baik transit ataupun nanti menjadi jalur repatriasi. Apakah itu melalui jalur darat atau wilayah yang dikontrol oleh Israel. Kemudian KBRI Roma juga kita koordinasikan juga untuk dilibatkan, mengingat perairan Siprus yang dilewati misi kemanusiaan GSF ini yang menuju Gaza ini berada di bawah akreditasi KBRI Roma. Jadi beberapa perwakilan ini secara intensif kita lakukan komunikasi supaya mereka bersiap dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk pembebasan maupun untuk repatriasi para WNI ke tanah air. Baik. Bu Heni Hamidah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, terima kasih telah menyampaikan informasi bagaimana penanganan 9 WNI yang ditangkap militer Israel. Kita tentu menantikan kabar baiknya selalu, Bu. Terima kasih Bu Heni untuk waktunya di Kompas Malam. Terima kasih Mas Ibrahim, terima kasih, selamat malam. Sore jelang laga pemungkas Persib Bandung kontra Persijap Jepara, penjualan jersey dan atribut Persib dipadati bobotoh. Sore jelang laga pemungkas Persib Bandung kontra Persijap Jepara, penjualan jersey dan atribut Persib dipadati bobotoh. Antusiasme bobotoh terlihat di toko resmi merchandise Persib dan juga pedagang jersey Persib di Stadion Sidolih, Kota Bandung. Banyak bobotoh mengaku membeli jersey baru khusus untuk dipakai saat laga pemungkas nanti, termasuk untuk konvoy apabila Persib berhasil meraih gelar juara secara hat-trick. Kalau nonton langsung. Jadi sekarang udah disiapin nih. Ini yang keberapa kau boleh tahu? Apanya? Jersey yang keberapa mungkin? Ini ada yang 3 Pak. Oh gitu. 3. Sekarang pesen yang player issue. Oh, oke. Saudara, warga Ciputa Timur, Tangerang Selatan diresahkan dengan kabar pocong berkeliaran di lingkungan mereka. Beberapa minggu terakhir, warga Ciputa Timur, Tangerang Selatan takut keluar rumah pada malam hari. Sebab beredar isu adanya pocong berkeliaran di lingkungan mereka. Isu ini bermula dari unggahan seorang warganet yang mengaku lihat pocong di sekitar kosnya di Ciputa Timur. Informasi itu meluas dengan cepat. Tim gabungan Polsek Ciputa Timur bersama TNI dan unsur keamanan lingkungan menggelar patroli di sejumlah titik. Setelah ditelusuri, sosok pocong yang viral diduga pengamen mengenakan kostum pocong. Jadi informasi yang kami dapat dan kisaran suara dari masyarakat di wilayah Pondok Ranji bahwa itu adalah anak-anak pengamen yang menggunakan cosplay, bahkan menggunakan baju cosplay pocong ya. Jadi itu mungkin yang di framing oleh teman-teman netizen bahwa itu ada pocong. Polisi mengimbau masyarakat tidak mudah percaya informasi yang belum terbukti kebenarannya. Warga juga diminta melapor ke call center 110 apabila menemukan hal mencurigakan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Saudara, 4 pelaku sindikat pencurian motor bersenjata api ditangkap polisi di Serang, Banten. Saat penangkapan, 2 pelaku yang membawa senjata api sempat melawan polisi. Aksi menegangkan terjadi saat penangkapan komplotan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Keramat Watu, Serang, Banten. 2 dari 4 pelaku membawa senjata api. Karena terus melawan, polisi terpaksa melumpuhkan salah satu pelaku. Penangkapan 4 pelaku merupakan hasil penyelidikan dari kasus pencurian motor di salah satu minimarket di Keramat Watu. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata api. Dengan menggunakan 2 cm, saat ini perkara tersebut masih kita kembangkan, nanti mungkin kita sampaikan lebih lanjut. Pelaku merupakan residivis curanmor, TKP-nya lumayan banyak. Dengan menggunakan selfie, pelaku beraksi. 2 pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kerap beraksi di Jabodetabek. Polisi terus mengusut ada atau tidaknya jaringan lain yang terlibat. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten.
Kurang dari sepekan usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping menerima kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kurang dari sepekan usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjamu Presiden Rusia Vladimir Putin. Perwakilan Kremlin mengatakan Putin dan Xi akan membahas kerjasama ekonomi dan isu internasional dan regional. Kunjungan ini juga bertepatan dengan peringatan ke-25 Perjanjian Persahabatan Tiongkok-Rusia yang ditandatangani pada 2001. Tiongkok merupakan mitra dagang utama Rusia, terutama setelah invasi skala penuh Moskwa ke Ukraina pada 2022. Kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Tiongkok disambut hangat dengan jabat tangan erat Presiden Xi Jinping di Balai Besar Rakyat Tiongkok Beijing pada Rabu waktu setempat. Kedua kepala negara sekutu dekat ini pamer keakraban usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Tiongkok pada pekan lalu. Jabat tangan Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pekan lalu juga sempat jadi momen menarik. Trump mencoba menarik tangan Xi ke arahnya dan menepuk dengan tangan kirinya. Sementara Presiden Tiongkok dengan tegas menarik tangan Trump kembali ke arahnya. Kita ke sorotan lain, saudara. Meski Trump menunda serangan ke Iran, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM terus menjalankan blokade maritim terhadap Iran. Berdasarkan rekaman video operasi yang dirilis CENTCOM, patroli kapal perang Angkatan Laut AS dilakukan intensif. Operasi militer ini bertujuan menghentikan seluruh arus perdagangan yang masuk maupun keluar dari pelabuhan Iran. CENTCOM mengklaim sebanyak 89 kapal komersial yang terkait dengan Iran telah dicegat dan dialihkan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan opsi mutlak bagi Iran tunduk pada kesepakatan damai atau menghadapi kembalinya operasi militer. Namun Wapres AS memastikan konflik ini tidak akan menjadi perang tanpa akhir. Pemerintah AS terus membuka pintu diplomasi, namun tetap menyiagakan kekuatan militer sebagai antisipasi jika negosiasi dengan Teheran gagal. Good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. But regardless of what direction the president ultimately goes down, whatever he ultimately decides, I think it's important for the American people to know two things. Number one, it will be for their security and their prosperity. That's why we're doing this. And number two, this is not going to be the sort of thing that lasts forever. I think a lot of Americans, especially in my generation, who are worried about forever endless conflicts, we have to remember, I think you said 11 weeks, a big chunk of that has been a ceasefire. This is not a forever war.
Iran kembali memamerkan kemampuan militernya dalam sebuah parade di jalanan kota Islamshahar. Sejumlah drone penyerang tak berawak dipamerkan dalam aksi ini. Jalanan di kota Islamshahar, Iran kembali dipadati warga dalam aksi parade militer. 3 unit drone jenis Shahid 136 drone penyerang tak berawak buatan Iran ini dibawa melintasi kerumunan sebagai simbol kesiapan tempur dan ketahanan nasional. Kehadiran fisik drone militer ini juga diklaim sebagai pesan keras pada pihak asing bahwa setiap upaya pelanggaran kedaulatan akan mendapat perlawanan total dari Iran. Di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat, Iran memfasilitasi warganya untuk menikah massal. 110 pasangan menaiki kendaraan militer diarak di sepanjang jalanan ibu kota Teheran. Situasi perang dengan Amerika Serikat dan ketegangan di kawasan Timur Tengah tidak menyurutkan semangat pemerintah Iran untuk menggelar pernikahan massal bagi warganya. Sebanyak 110 pasangan pengantin menaiki kendaraan militer berhiaskan balon dan bunga. Bahkan kendaraan-kendaraan itu dihiasi dengan foto pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Iring-iringan pengantin disambut sorak-sorai warga di sepanjang jalanan ibu kota Teheran. Uniknya, model rudal Heibar Shekan yang diberi warna merah muda turut ditampilkan di acara nikah massal. این پیام بدم آمریکای اسرائیل با این همه فکری که واسه کشور ما انجام بده هیچ کاری پیشرفتی نمیبره. میخواد بگه که مردم ایران از هیچ تهدید و توطئه‌ای نمیترسن. پای اسلام و انقلاب هستن. این جمعیتی که میبینید جمعیت 1000 نفریه که اومدن به دشمن مشت محکمی بزنن. Warga Teheran termasuk juga anak-anak menghadiri pernikahan massal yang digelar di ruang terbuka di Imam Hossein Square. Menurut penyelenggara, pernikahan massal untuk 110 pasangan digelar pada 18 Mei atau bertepatan pada tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal itu adalah tanggal pernikahan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan dianggap sebagai salah satu pernikahan paling suci dalam sejarah Islam. Demikian Kompas malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.